Beyond Time, bab 424-425. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini adalah dunia yang mengerikan, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Di dalam kabut yang tak terbatas itu, otak mirip pohon yang jahat dan rakus yang ingin melahap ingatan Su King saat ini sedang memakan ingatan yang telah diberikannya tentang D-132. Otak raksasa itu berkedut. Ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihatnya. Kekuatan penekan dari divisi pemasyarakatan tidak ada, jadi mungkin itulah sebabnya ia tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya. Itu adalah entitas unik yang khusus melahap ingatan. Akibatnya, pohon otak itu tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tak terukur yang menyebabkannya tiba-tiba mengeluarkan jeritan kestongku. Karena pohon otak lainnya di area tersebut jarang melihat hal seperti ini, atau mungkin karena sudah sangat lama sejak mereka melihatnya, fluktuasi yang aneh segera mulai memenuhi area tersebut. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang salah? Enak banget ya, aku ingin mencobanya. Dari kata-kata itu, Su King tiba-tiba menyadari bahwa otak di dunia kekosongan tertinggi ini sebenarnya cukup naif. Saat otak-otak itu menunjukkan rasa ingin tahu mereka, jeritan otak di depannya menjadi semakin melengking. Otak pusat yang besar serta dua otak tambahan yang lebih kecil semuanya menggeliat dan berkedut. Dan kemudian mereka mulai meronta seolah-olah ingin menjauh dari Su King. Sebaliknya, Su King mencengkeram erat dengan tangannya, jari-jarinya menekan otak sehingga tidak bisa melarikan diri. Kemudian dia dengan tenang bertanya, "Enak, aku." Jeritan otak semakin keras, memenuhi area tersebut hingga terdengar ledakan dahsyat. Potongan-potongan otak yang diselimuti lendir berhamburan ke segala arah. Otak itu telah hancur, baik tubuh maupun jiwanya. Semuanya menjadi sunyi senyap. Meskipun otak-otak di sekitarnya mungkin lebih naif daripada mereka, mereka dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Satu persatu, mereka mulai mundur. Bagaimana mungkin benda itu meledak? Memori apa yang dimakannya? Dia memberi makan hewan itu dengan apa? Wajah Su King tetap tanpa ekspresi saat dia menjentikkan tangannya untuk membersihkan lendir yang menempel. Inilah rencana yang telah ia susun, sebagian sebagai ujian terkait D-132. Sebenarnya, Su King tidak sebodoh dulu mengenai D-132. Meskipun ia tidak mengetahui semua detailnya, ia menyadari persediaan gulungan bambunya semakin menipis. Ia juga memperhatikan hal-hal spesifik yang dikatakan kepala kepadanya. Akibatnya, ia telah lama menyadari secara umum apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang menakutkan di D-132, dan dia sudah berkali-kali menyadari keberadaannya. Dia hanya tidak ingat detailnya. Ini pasti ada hubungannya dengan dewa. Atau mungkin itu hanya entitas yang menjatuhkan kutukan kematian pada siapapun yang melihatnya dan mengingatnya. Mungkin divisi pemasyarakatan sendiri memastikan bahwa siapapun yang melihat entitas itu melupakannya sebagai cara untuk memutus karma. Apakah itu sebabnya saya tidak dapat mengingat apapun tentangnya? Ia tak bisa melupakan apa yang dikatakan Chen Boli kepadanya. Saat kau mengira kau sudah tahu segalanya, kau akan menyadari masih banyak hal yang perlu ditemukan. Itu sangat menggugah pikiran. Apakah ini berarti aku sebenarnya sudah mengungkap kebenaran? Tapi setelah itu, aku melupakannya. Atau mungkin ada rahasia yang lebih dalam lagi yang tidak ku ketahui. Seberapa banyak, jika ada, spekulasiku yang benar. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, dia memandang pohon-pohon otak lainnya di area tersebut. Dia menganggap dunia kekosongan tertinggi yang mengerikan ini sangat menarik. Tidak hanya dia mungkin bisa mendapatkan seni demonisasi di sini, tetapi dia juga mungkin bisa menggali kebenaran tentang D-132. Dia memutuskan untuk melakukan beberapa eksperimen lagi. Melangkah maju ke salah satu pohon otak lainnya, yang saat itu bergetar dan bergerak menjauh darinya, dia mengulurkan tangan kanannya. Enak sekali, ayo cicipi. Otak itu bergetar. Namun, kerinduannya akan kenangan memastikan bahwa ia dengan hati-hati mendekati Su King dan menyentuh tangannya. Otak-otak lain di area tersebut mengamati untuk melihat apa yang akan terjadi. Sesaat kemudian, otak yang disentuh Su King mulai bergetar. Lalu ia menjerit dan menggeliat dramatis. Tepat sebelum meledak,
Su King berkata, "Apa yang kau lihat?" Jadi begitu. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, benda itu meledak. Ekspresi Su King tampak muram saat ia melihat sekeliling ke arah otak-otak lainnya. Tanpa terkecuali, mereka mundur ketakutan. Namun, Su King belum siap menyerah. Mengejar salah satu dari mereka yang berteriak, ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. "Ayolah, ini enak sekali." Keadaan terus berlanjut seperti itu selama 3 hari. Tak lama kemudian, batas waktunya habis, dan ikan besar itu datang ke patung dan menghisapnya keluar. Begitu dia berada di dalam, ikan itu berbalik dan melesat ke arah lain. Su King menoleh ke belakang melihat patung itu dan menghela napas dalam hati. Sayangnya saya tidak mendapatkan jawaban lengkap, hanya sebagian-sebagian. Seandainya saja saya punya lebih banyak waktu di sana. Dia mendapat firasat bahwa tempat ini akan menjadi kunci untuk memahami D-132. Dibutuhkan sejumlah kredit militer untuk bisa masuk ke sini. Sambil menggelengkan kepala, dia mengangkat tangannya, di atasnya melayang sebuah simbol magis yang sangat mirip dengan otak di dunia kekosongan tertinggi. Simbol magis itu adalah sebuah perjanjian. Setiap peserta ujian yang mampu memuaskan salah satu otak dengan ingatan mereka akan diberikan simbol demonisasi seperti ini untuk meresmikan perjanjian. Akibatnya, mereka kemudian dapat menggunakan seni demonisasi. Demonisasi sangat melelahkan. Meskipun kultivator yang menggunakannya akan menanggung sebagian beban tersebut, beban lainnya ditanggung oleh dunia kekosongan tertinggi. Rasio pastinya berbeda untuk setiap orang, dan ditentukan oleh perjanjian khusus dengan otak tertentu. Menahan kekecewaannya, Su King melambaikan tangannya, membuat perjanjian kedua, lalu ketiga dan keempat. Secara total, dia memiliki 32 simbol demonisasi. Masing-masing simbol itu adalah perjanjian yang akan membantu menanggung beban demonisasi. Su King memiliki cukup banyak simbol, dan dia tahu alasannya. Itu adalah ungkapan persetujuan dari pohon-pohon otak di dunia kekosongan tertinggi. Fakta bahwa dia memiliki begitu banyak simbol menunjukkan betapa dia disetujui. Sambil mendesah, dia menjentikkan lengan bajunya untuk mengumpulkan ke-32 simbol itu, lalu dia memejamkan mata untuk bermeditasi. Waktu berlalu. Pada suatu titik, dia menggigil saat merasakan dirinya diteleportasi. Ketika dia membuka matanya, dia kembali berada di ceruk di sekte cabang sekte demonisasi kekosongan tertinggi. Mengingat kembali apa yang telah dialaminya selama 3 hari terakhir, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Rencananya adalah kembali ke ruang kultivasi di paviliun pedangnya dan melihat apakah seni demonisasi dapat membantunya mewujudkan kaisar hantu sesuai rencananya. Dengan pikiran seperti itu, dia terbang keluar dari sekte cabang sekte demonisasi kekosongan tertinggi dan kembali ke paviliun pedangnya. Begitu masuk, dia mengaktifkan pertahanan formasi mantra, menyegel dirinya di dalam. Di dalam ruang kultivasi, dia melihat sekeliling. Itu adalah ruang dimensional tertutup yang sangat luas. Setelah memastikan bahwa ruang itu cukup besar untuk menampung proyeksi kaisar hantu, Su King mengeluarkan salah satu simbol demonisasi dan mengirimkannya ke arah gunung kaisar hantu di lautan kesadarannya. Saat simbol itu mendekat, ia mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu semakin terang, akhirnya sepenuhnya menutupi gunung kaisar hantu. Sementara itu, di luar tubuh Su King, sebuah gunung samar kini terlihat, secara bertahap menggantikan posisinya. Meskipun jauh lebih kecil daripada gunung kaisar hantu yang sebenarnya, gunung itu tetap menakjubkan. Terlebih lagi, akhirnya terlihat seperti seseorang yang duduk bersila dalam meditasi. Meskipun semi-transparan, gunung itu tetap tampak sangat mengancam. Lebih jauh lagi, segera terlihat jelas bahwa sosok yang bermeditasi itu mengenakan baju zirah hitam dan memiliki senjata tajam yang besar. Dan ada 2 dunia di pundaknya. Sosok itu tampak seperti roh dewa terkutuk yang sedang bermeditasi. Setiap bagian dari baju zirahnya mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa, dan senjatanya tampak mampu membelah dunia menjadi 2. Fluktuasi yang menakjubkan terpancar darinya, penuh dengan kegilaan brutal, seolah-olah ia marah pada langit dan bumi. Terlebih lagi, ada tongkat yang muncul di lututnya, dan tongkat itu juga berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan. Sosok itu tak lain adalah Kaisar Hantu, dan fitur wajahnya hampir 80% mirip dengan Su King. Meskipun begitu, fitur wajah itu hanya sekitar 10% yang terwujud.
Sementara itu, paviliun pedang kesulitan menahan kaisar hantu ini, dan bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Suara retakan keras terdengar, dan akhirnya, simbol demonisasi di lautan kesadarannya hancur berkeping-keping. Lautan cahaya dari perjanjian itu lenyap, dan proyeksi kaisar hantu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Sambil menggigil, Su King membuka matanya dan batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Namun, matanya bersinar terang. Berhasil. Dia berharap bisa mempertahankan proyeksi gunung kaisar hantu di luar dirinya lebih lama, tetapi tidak berhasil. Namun, akhirnya dia memiliki secercah harapan bahwa dia akhirnya bisa mewujudkannya. Kegagalan pada akhirnya benar-benar disebabkan oleh simbol demonisasi yang mencapai batasnya. 10 simbol seharusnya cukup untuk materialisasi penuh. Dengan penuh semangat, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan semua pikiran untuk melakukan eksperimen lebih lanjut. Dia hanya memiliki 31 simbol tersisa, dan dia tidak tega menyia-nyiakannya untuk tujuan pengujian. Ini akan menjadi kartu truf. Dan itu berarti pada dasarnya aku memiliki kemampuan untuk menggunakan proyeksi kaisar hantu sebanyak 3 kali. Dengan mata berbinar, dia mulai memikirkan lebih banyak cara untuk mengumpulkan kredit militer. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup uang untuk perjalanan lain ke dunia kekosongan tertinggi setelah dia menggunakan 3 kesempatan yang sudah dia miliki. Saat ia memikirkan hal itu, alat komunikasi gioknya bergetar dan sebuah pesan suara masuk dari kapten. Suaranya terdengar bingung. Adik laki-laki kecil. Dengan terkejut, Su King mengangkat gulungan gioknya. Sekarang ada apa lagi? Kenapa harus begini, adik junior? Kenapa? Kenapa? Suara kapten terdengar sedih, tetapi sekaligus sangat bingung. Saat si idiot Wu Jianwu menjalani penilaian hati, dia menggunakan jawaban yang kuberikan padanya. Tahukah kau harga yang sangat mahal yang kubayar untuk informasi itu? Aku memastikan dia menghafal semuanya. Dan untuk memastikan dia tidak lupa, aku sendiri yang mengujinya beberapa kali. Kemudian, saat dia menjalani penilaian hati, dia malah mendapatkan pilar cahaya yang menyilaukan sejauh 15.000 meter. 15.000 meter. Pertanyaan yang sama. Jawaban yang sama. Mengapa saya hanya mendapat 1 meter? Saya berharap Wu Jianwu juga mendapat 1 meter. Dengan begitu setidaknya saya akan punya teman. Su King berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mencoba menghibur kapten. Namun, ada sisi baiknya. Kau masih satu-satunya yang memiliki cahaya 1 meter. Beberapa saat berlalu sebelum kapten menjawab, terdengar sangat sedih. Kau tidak pandai menghibur orang, adik junior. Katakanlah, mungkin Wu Jianwu melakukan peniruan kaisar kuno ketenangan kegelapan lagi. Mungkin dia mulai membacakan puisi. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menanyakan detailnya. Su King memang merasa kasihan pada kapten. Karena itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap persahabatan mereka, ia mengamati keheningan sejenak. Setelah itu, dia segera menyimpan slip gioknya dan kemudian keluar untuk memulai misi lain dan mendapatkan lebih banyak kredit militer. Waktu berlalu, Su King tidak pernah mengetahui apakah kapten mendapatkan jawaban yang dicarinya dari Wu Jianwu. Seluruh fokusnya tertuju pada kredit militer. Dia melakukan banyak misi patroli, pencarian, penangkapan, dan bantuan. Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit banyak membantu. Karena berada di departemen yang berbeda, setiap kali mereka memiliki misi yang bagus, mereka akan memanggilnya untuk bergabung. Terkadang Kong Xianglong juga ikut, dan mereka semua akan melakukan misi bersama. Meskipun mereka harus membagi kredit militer, hal itu memastikan bahwa mereka terus menyelesaikan misi. Akhirnya Ark Immortal Plumdark mengetahui bahwa Su King menginginkan kredit militer. Jadi dengan menggunakan wewenangnya sebagai administrator sekte cabang koalisi 8 sekte, dia memanggil semua pendekar pedang yang awalnya berasal dari koalisi untuk membantu. Su King adalah sekretaris jenderal penguasa istana, dan dikenal karena pilar cahayanya yang mencapai 30.000 meter. Itu memudahkannya untuk menjalin kenalan baru. Dan itu belum termasuk fakta bahwa mereka berasal dari koalisi yang sama. Di masa lalu, Su King selalu menjaga profil rendah sehingga orang jarang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Tetapi berkat Ark Immortal Plumdark, banyak orang bersedia membantu dan menghasilkan karma baik. Hanya sedikit orang yang menolak.
Sampai pada titik di mana Suking mampu menyelesaikan 6 atau 7 misi dalam semalam. Poin militernya menumpuk dengan cepat, yang merupakan perasaan yang sangat menyenangkan. Terlebih lagi, fakta bahwa dia bekerja keras dalam sebuah misi memastikan namanya tersebar di ibu kota kabupaten. Dia menghabiskan hari-harinya di divisi pemasyarakatan, di mana semuanya berjalan seperti biasa. Bocah itu tidak pernah mengalami masalah lebih lanjut. Suatu hari, sekitar setengah bulan kemudian, ketika Suking baru saja keluar dari D-132 untuk mulai mengerjakan misi lagi, sebuah perintah datang melalui pedang komandonya. Suking segera datang ke istana pendekar pedang. Suaranya dingin, muram, dan penuh wibawa. Suking berhenti di tempatnya dan menatap pedang komandonya dengan agak curiga. Perintah itu datang tiba-tiba, dan tidak menjelaskan apa maksudnya. Namun, suara itu terdengar familiar. Setelah memikirkannya, dia menyadari itu adalah pengawal kehormatan Sima yang berasal dari masyarakat abadi penentu tertinggi. Hal itu kemudian membuat Suking teringat pada Zhang Xiyun dan klan Yao. Kewaspadaannya meningkat. Apa yang diinginkan Sima, pengawal kehormatan, dariku? Bahkan saat dia merenungkan situasi tersebut, pedang komandonya bergetar lagi. Kali ini adalah pesan suara dari Kong Xianglong. Suking, apakah kamu baru saja menerima beberapa perintah? Ya, jawab Suking. Ia sudah mulai memahami apa yang sedang terjadi. Aku sudah tahu. Sama saja dengan River kecil dan Chen kecil. Aku yakin ini adalah akibat dari pembunuhan para Holytides itu. Kong Xianglong tidak berkata apa-apa lagi, karena saat itu ia sedang dalam perjalanan menuju istana pendekar pedang. Setelah berpikir sejenak, Suking meninggalkan divisi pemasyarakatan. Saat itu malam hari, dan kubah langit diterangi cahaya merah. Dan saat cahaya itu menyinari, tanah di bawahnya tampak seperti berlumuran darah. Suking melirik ke bawah, lalu menuju ke arah istana pendekar pedang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Posisi pengawal kehormatan merupakan posisi yang sangat penting di istana pendekar pedang, dan disertai dengan banyak wewenang. Pengawal kehormatan Sima memiliki tanggung jawab terkait penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan aturan pendekar pedang. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan berani mengabaikan perintahnya, baik Kong Xianglong maupun Suking. Tak lama kemudian, Suking mendarat di luar istana pendekar pedang. Kong Xianglong dan Roh Senja tiba bersamaan. Kita mati sebelum mengatakan yang sebenarnya, kata Kong Xianglong pelan. Suking mengangguk. Tak lama kemudian, Tuan Gunung River dan Wang Chen juga tiba, keduanya tampak sangat muram. Setelah mendarat di sebelah Kong Xianglong dan Suking, Tuan Gunung River mulai mengumpat. Kakak Kong, Suking, apa sebenarnya yang sedang direncanakan istana pendekar pedang? Kesalahan apa yang telah kita lakukan? Sungai kecil, bentak Kong Xianglong sambil menatapnya tajam. Sir Mountain River mendengus dingin tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Mungkin ada lebih banyak hal di balik situasi ini daripada yang kita duga, kata Kong Xianglong. Ayo pergi, kita tidak ingin membuat pengawal kehormatan Sima menunggu. Dia pun masuk. Sementara itu, Suking menatap Tuan Gunung River yang marah dan Wang Chen dalam wujud tiruannya, si hantu asap. Kita harus memastikan ada lebih banyak saksi di sekitar untuk melihat apa yang terjadi, kata Suking pelan. Tuan Mountain River dan Wang Chen langsung mengerti maksudnya, dan mengeluarkan gulungan giok. Duskai Spirit melakukan hal yang sama. Kong Xianglong tidak menghentikan mereka. Namun, ia sedikit memperlambat langkahnya. Dengan demikian, rombongan itu memasuki gerbang utama istana pendekar pedang. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, mereka akhirnya tiba di aula peraturan. Saat ini sudah ada beberapa lusin orang yang berkumpul di sana. Semuanya memiliki ekspresi wajah dingin dan basis kultivasi yang kuat. Tak satu pun dari mereka mengenakan seragam istana pedang sage. Sebaliknya, pakaian mereka berwarna kuning, dan memiliki karakter Dao yang disulam di atasnya. Saat Suking dan yang lainnya mendekat, orang-orang yang berkumpul menoleh ke arah mereka. Alis Kong Xianglong terangkat, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Berhenti di depan balai peraturan, dia menyatukan kedua tangannya. Hamba Anda yang rendah hati, Kong Xianglong, telah datang atas perintah pengawal kehormatan Sima. Sementara itu,
Kembaran Wang Chen si Smokewhite mencondongkan tubuh ke arah Su Qing dan berbisik, mereka adalah kultivator klan Yao. Kemudian dia melakukan hal yang sama seperti Kong Xianglong, berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Su Qing, Tuan Gunung Sungai, dan Roh Senja semuanya mengikuti. Setelah itu, sebuah suara dingin bergema dari dalam aula peraturan, lalu 3 orang muncul. Di tengah adalah kakek sekte Zhang Xiyun, yang merupakan pengawal kehormatan Sima. Di sebelah kirinya ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Taois klan Yao. Dia memancarkan fluktuasi harta roh yang jernih, dan matanya berkilauan seolah-olah disinai kilat saat dia tanpa ekspresi mengamati Su Qing dan yang lainnya. Di sisi kanan pengawal kehormatan Sima terdapat seseorang yang membuat pupil mata Su Qing menyempit begitu melihatnya. Orang ini bukan manusia, dia adalah seorang Holy Tide, bahkan, dia adalah kultivator pengawal hitam parubaya yang sama yang telah berteriak marah kepada mereka ketika mereka melarikan diri dari perbatasan. Dia jelas merupakan orang penting di antara para Holy Tide. Tingkat kultivasinya juga berada di level harta karun roh, dan dari fluktuasi yang dipancarkannya, dia sudah memiliki 4 harta karun rahasia. Saat berdiri di sana, dia menatap dingin Su Qing dan yang lainnya. Bagi Su Qing, melihat Holy Tide di istana pendekar pedang ini terasa seperti lelucon yang kejam dan ironis. Sementara itu, Kong Xianglong dan yang lainnya terengah-engah. Sekitar waktu itu, pengawal kehormatan Sima menatap lelaki tua dari klan Yao dan berkata, "Pelayan Sun, mereka sudah datang. Anda bisa langsung bertanya." Pelayan Sun mengangguk, lalu menyatukan tangan dan membungkuk kepada pengawal kehormatan Sima. Selanjutnya, dia berbalik dan menatap dingin Su Qing dan yang lainnya. Dengan ekspresi muram, dia berkata dengan tegas, "Kalian berlima sungguh kurang ajar. Kalian dengan sembarangan mengabaikan benar dan salah untuk, tanpa alasan apapun, dengan kejam dan brutal membunuh para utusan yang dikirim ke Kabupaten Penyegelan Laut oleh orang-orang Holy Tide. Hukuman untuk secara terang-terangan melanggar perjanjian antara kedua spesies kita adalah hukuman mati." Su Qing sedikit mengerutkan kening. Ada sesuatu yang janggal dalam ucapan pria ini. Bukan soal pembunuhan itu sendiri, melainkan bagaimana dia menyebutkan, mengabaikan benar dan salah secara sembarangan, dan tanpa alasan apapun. Susunan kata-kata itu membuat Su Qing curiga bahwa dia sedang menunggu Su Qing dan yang lainnya menjelaskan alasan di balik tindakan mereka. Namun, berdasarkan pelatihan dan pemahaman Su Qing, dia tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja membicarakan agen yang telah mereka kirim untuk diekstraksi. Kedua spesies memiliki agen di wilayah masing-masing. Itu adalah pemahaman bersama yang tersirat. Tetapi jika dibicarakan secara terbuka, itu akan mengubah segalanya, dan akan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Terlebih lagi, bagaimanapun mereka menanggapi hal ini, itu akan mengungkap petunjuk yang perlu dirahasiakan. Saat Su Qing memikirkan hal ini, dia berasumsi bahwa Tuan Gunung Sungai dan yang lainnya sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka bukan orang bodoh. Karena itu, tidak ada yang mengatakan apapun. Dengan ekspresi bingung, Kong Xianglong berkata, "Kau pikir kami membunuh utusan Holy Tide? Itu sama sekali tidak mungkin. Kami telah berlatih kultivasi selama ini. Kau bisa memeriksa lognya." Pelayan Sun dari klan Yao mendengus dingin. Karena tidak ingin berdebat dengan orang tak penting seperti Kong Xianglong, dia menoleh ke kultivator Holy Tide itu dan dengan hormat berjabat tangan. "Saudara Taois Chen, mengerti maksud saya, Tuan." Kultivator pengawal hitam itu memandang Su Qing dan yang lainnya, lalu tiba-tiba tersenyum. Beralih ke pengawal kehormatan Sima, dia berkata, "Pengawal kehormatan Sima. Semua ini bermula karena, dalam perjalanan ke sini, delegasi utusan menyadari bahwa ada mata-mata di antara mereka yang berencana mencuri relik zaman suci. Karena itu, utusan mengeluarkan perintah untuk menangkapnya. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya. Dalam keadaan itulah delegasi disergap dan dibantai secara brutal oleh Istana Pendekar Pedang Anda. Jangan bilang bahwa tikus tanah yang mencuri dari kita itu sebenarnya adalah seseorang yang dikirim oleh Istana Pendekar Pedangmu. Apakah kau yang menugaskannya untuk mencuri dari kita? Kedua spesies kita telah hidup berdampingan selama beberapa generasi. Apakah Istana Pendekar Pedang yang menyuruhmu melakukan ini, atau mungkin Kabupaten Penyegel Laut? Atau apakah ini sesuatu yang biasa dilakukan manusia?
Mata kultivator pengawal hitam itu berbinar dan dia melambaikan tangan untuk mengeluarkan selembar giok. Seketika, giok itu memproyeksikan sebuah gambar. Dalam gambar itu, Su Qing dan yang lainnya sedang membunuh kultivator setengah Naschen Soul yang melarikan diri. Kata-kata yang diucapkan Kong Xianglong sebelum melarikan diri juga terdengar jelas. Kong Xianglong berdiri di sana dengan mata yang berbinar dingin. Wajah Su Qing tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya juga sedingin es. Pengawal kehormatan Sima tidak menunjukkan reaksi yang terlihat. Setelah melihat gambar yang diproyeksikan oleh gulungan giok itu, dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan dilakukan atas perintah Istana Pendekar Pedang. Kami bahkan tidak memiliki agen di wilayah Anda. Pelayan Sun dari klan Yao berkata dengan dingin, tidak ada agen. Dan mereka tidak sedang dalam misi ekstraksi. Itu berarti ini semacam dendam pribadi. Mungkin mereka ingin membunuh kultivator Holy-Tide untuk memulai perang antara kedua spesies. Kelima orang ini telah melakukan kejahatan yang tak terampuni. Para prajurit, tangkap mereka dan serahkan mereka kepada Holy-Tide. Hanya dengan cara itu kita dapat memberi penghormatan kepada para pahlawan sekutu kita yang telah gugur. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, puluhan kultivator klan Yao melepaskan kekuatan basis kultivasi mereka dan mulai berjalan menuju Su Qing dan yang lainnya. Mata Su Qing berkilat dingin. Kong Xianglong tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi tatapan ganas. Namun kemudian, sejumlah cahaya terang muncul di belakang mereka, melaju ke arah mereka. Suara-suara melengking memenuhi alun-alun saat sejumlah sosok turun. Mereka semua adalah pendekar pedang. Lebih tepatnya, mereka adalah pendekar pedang yang memulai karir sebagai kultivator di Koalisi 8 Sekte. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pendekar pedang itu telah ditugaskan untuk bekerja di prefektur lain, tetapi hari ini mereka berada di ibu kota kabupaten. Su Qing telah mengirim pesan kepada mereka semua dalam perjalanan ke sini. Mereka semua memancarkan aura jahat saat mengambil posisi di sekitar Su Qing dan yang lainnya. Kemudian mereka melemparkan seringai jahat dan menghina kepada orang-orang klan Yao. Menarik, apa kau benar-benar berpikir kau akan menangkap para pendekar pedang tepat di tengah istana pendekar pedang? Ayo, jalang-jalang, kalian mau mengantarkan seseorang ke Holy-Tides. Bawa aku, Anda ingin memberi penghormatan kepada pahlawan Holy-Tide yang telah meninggal. Dasar kalian bajingan. Para pendekar pedang melepaskan kekuatan dasar kultivasi mereka, menyebabkan energi mereka melonjak dan memenuhi area tersebut dengan aura mematikan. Para kultivator klan Yao berhenti di tempat. Pramugara Sun membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi kemudian terdengar suara siulan dari kejauhan. Sekelompok pendekar pedang lainnya terbang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Ada lebih dari 100 orang, semuanya memancarkan aura jahat. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari Ordo Petir kuno tertinggi, dan mereka datang atas perintah Wang Chen. Saat mereka mendekat, suara gemuruh bergema, mengguncang langit dan bumi. Chen Tinghao berada di dalam kelompok itu, dan dia tertawa dingin sambil berteriak, beraninya kau mendekati salah satu dari kami pendekar pedang. Para pendekar pedang Ordo Petir kuno tertinggi lainnya juga meneriakkan hal serupa. Siapa peduli jika beberapa kultivator Holy-Tide mati? Apa itu masalah besar? Aku bahkan pernah memakan beberapa dari mereka di masa lalu. Apakah kalian masih punya harga diri, klan Yao? Klan Yao melihat sekeliling, merasa sangat terguncang. Namun, semuanya belum berakhir. Sesaat kemudian, lebih banyak pendekar pedang muncul. Mereka berasal dari Sekte Demonisasi Kekosongan Tertinggi dan Perkumpulan Dingin Darah. Secara keseluruhan ada ratusan dari mereka. Para pendekar pedang dari Sekte Demonisasi Kekosongan Tertinggi telah dirasuki iblis, dan berwujud sejumlah iblis besar. Melihat mereka saja sudah sangat mengejutkan. Para kultivator dari Perkumpulan Dingin Darah memancarkan energi darah yang menjulang tinggi yang menimbulkan angin kencang di area tersebut. Suara dingin mereka bergema memenuhi area tersebut. Mungkin kamu tidak bisa bertingkah seperti manusia, tapi apakah itu berarti kamu harus bertingkah seperti anjing? Menyebut mereka anjing adalah penghinaan terhadap anjing. Kalian bajingan lebih buruk daripada anjing. Kami sangat tertarik untuk melihat siapa yang berani menyerang seorang ahli pedang. Kutukan serupa lainnya pun bergema. Gabungan aura dari begitu banyak pendekar pedang mengguncang area tersebut, sementara tatapan dingin, berdarah,
dan jahat yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada para kultivator klan Yao dan ahli gelombang suci. Niat membunuh bergejolak, mengguncang segalanya. Tampaknya gerakan sekecil apapun dari pihak klan Yao akan mendorong para pendekar pedang untuk menghancurkan mereka semua hingga lenyap. Menghadapi aura jahat yang begitu kuat menyebabkan para kultivator klan Yao gelisah di tempat. Terlebih lagi, semakin banyak pendekar pedang yang mendekat seiring berjalannya waktu, semuanya berdenyut dengan niat membunuh. Steward Sun melihat semua itu dan sangat terguncang. Ia tak kuasa menahan napas dan pupil matanya menyempit. Baginya, ini adalah potensi pemberontakan. Sima pengawal kehormatan, katanya, sambil menoleh ke arah pengawal kehormatan. Kultivator pengawal hitam Holy Tide itu tampak sama muramnya. Sementara itu, pengawal kehormatan Sima sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Sambil tersenyum kaku, dia berkata, "Pelayan Sun, saya memanggil kelima orang ini ke sini untuk memberi kehormatan kepada rumah Yao. Anda sudah mengajukan pertanyaan, dan Anda sudah mendengar jawaban mereka. Situasinya tidak rumit, kami tidak mengirimkan apa yang disebut agen. Dan kami jelas tidak membunuh utusan Holy Tide. Adapun slip giok konyol Anda itu, mudah dibuat. Jika Anda mau, saya bisa membuat beberapa lagi dan mengirimkannya kepada Anda nanti." Sambil mengelus janggutnya dengan lembut, pengawal kehormatan Sima tersenyum tipis. Istana pendekar pedang telah melakukan apa yang dituntut oleh etika. Tetapi kalian, para kultivator klan Yao, dengan bodohnya telah berbicara sembarangan di sini, di istana pendekar pedang. Ketidakakuratan dalam pernyataan kalian telah memprovokasi kemarahan para pendekar pedang ini, dan sayangnya, tidak ada yang bisa kulakukan.